Saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, pada kali ini saya akan menyampaikan kuliah yang terkait dengan masalah pengelolaan tanah masam. Pengelolaan tanah masam dapat dilakukan dengan dua prinsip, yaitu teknologi masukan tinggi dan teknologi masukan rendah. Untuk kali ini saya akan menyampaikan kaitannya dengan pengelolaan tanah dengan teknologi masukan tinggi, yaitu dengan cara pengapuran. Saudara-saudara sekalian, di Indonesia ini luasan lahan masam adalah sangat luas. Hampir 50% daripada luasan lahan di Indonesia ini adalah tanahnya adalah tanah masam. Tanah masam ini terbentuk karena adanya proses pencucian basa-basa dan akan tertinggal FeAl oksida di dalam tanah, sehingga tanahnya berwarna merah dan kuning, sehingga menyebabkan yaitu tanah ini terkendala oleh yaitu pH yang rendah maupun yaitu banyaknya FeAl ini, sehingga tanah semacam ini sering disebut dengan tanah yang mempunyai multifaktor stres, yaitu mempunyai banyak kendala di dalam proses budidayanya, baik itu terkait dengan masalah yaitu rendahnya pH atau masam, kemudian terjadi keracunan FeAl, di mana kandungan FeAl dalam tanah adalah tinggi, fosfor tidak tersedia, kejenuhan basa yang rendah, rendahnya basa-basa CaMgK rendah. Oleh karena itu sering disebut dengan multifaktor stres, banyak kendala di dalam budidaya pertanian. Oleh karena itu dalam upaya ini salah satunya bisa dilakukan dengan pengapuran. Saudara-saudara sekalian, dengan pengapuran inilah nantinya akan menyebabkan pH akan semakin meningkat, kemudian fosfor akan semakin tersedia, dan tentunya pertumbuhan tanaman akan menjadi lebih baik. Oleh karena itu, ikuti kuliah saya pada kali ini. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan kaitannya dengan pengelolaan tanah masam. Tanah masam di Indonesia cukup luas. Nah, sekarang bagaimana pedogenesis proses terjadinya tanah masam ini? Ya, ini kita di Indonesia ini adalah termasuk daerah tropika humida, di mana curah hujannya tinggi dan temperaturnya cukup tinggi. Curah hujan yang tinggi ini akan menyebabkan air yang sudah diaktifkan dengan asam karbonat hasil proses dekomposisi bahan organik, menyebabkan terjadinya pencucian basa-basa dan tertinggal Fe dan Al oksida. Kemudian proses pedogenesis yang terjadi ini adalah antara lain termasuk proses latosolisasi, fotosolisasi, dan laterisasi. Sehingga warna-warna tanahnya karena banyak mengandung yaitu oksida besi maupun oksida aluminium, maka warna tanahnya yaitu didominasi oleh warna merah dan tanahnya adalah masam. Saudara-saudara sekalian, untuk selanjutnya, kalau kita lihat sebaran tanah masam di Indonesia itu cukup luas, yaitu sekitar 54%. Termasuk di dalamnya adalah tanah potsolik, tanah potsol, tanah latosol, tanah aluvia hidromorf, dan organosol. Saudara-saudara sekalian, sekarang kendala tanah masam itu apa saja? Tanah masam sering disebut dengan multifaktor stres
karena banyak kendalanya. Di antaranya yaitu pH tanahnya rendah. Ini sangat berhubungan dengan ketersediaan hara dan kehidupan daripada mikrobia dalam tanah. Untuk unsur-unsur tertentu pada tanah pH rendah ini yaitu kurang tersedia. Kemudian yang kedua, kejenuhan basahnya rendah. Untuk tanah potsolik yaitu kurang daripada 35% kejenuhan basahnya. Kemudian didominasi oleh Al, Mn, dan Fe yang tinggi. Sehingga ini toksik untuk pertumbuhan tanaman, terutama untuk akar tanaman. Kemudian fiksasi P adalah sangat tinggi. Saudara-saudara sekalian, di samping itu karena basah-basahnya tercuci sehingga defisiensi akan Ca, Mg, K, dan hara mikro. Pada tanah-tanah demikian telah terjadi pelindian secara hebat dan didominasi oleh siskui oksida. Saudara-saudara sekalian, pada tanah masam ini biasanya mineral lempung yang dominan adalah mineral lempung kaulinit 111 yang kurang aktif. Di samping itu KPK-nya rendah, kejenuhan basah rendah, dan kandungan mineral terapukan yang begitu tinggi. Saudara-saudara sekalian, sekarang bagaimana pengelolaan dengan teknologi masukan tinggi? Kalau kemarin sudah kita jelaskan kaitannya dengan pengelolaan jika dengan teknologi masukan rendah, di mana prinsipnya adalah adaptasi tanaman apa yang cocok untuk di tanah yang masam ini. Kalau kita mengikuti yaitu pengelolaan dengan sistem teknologi masukan tinggi, yaitu asasnya asas intervensi, yaitu merubah kondisi tanahnya yang tadinya yaitu masam agar sesuai untuk pertumbuhan tanaman, sehingga pH-nya harus dinaikkan. Bagaimana upayanya? Yaitu dengan pengapuran, dengan penambahan kapur tentu saja. Bisa dengan kapur kalsit maupun dolomit. Reaksinya bisa saudara lihat di sini, di mana di sini yaitu terjadi hidrolisis kapur ini, kemudian akan Al ini akan terendapkan. Saudara-saudara sekalian, kemudian bagaimana akibat daripada pengapuran ini? Yang pertama adalah terendapnya aluminium sehingga menjadi kurang aktif. pH akan meningkat. Di samping itu ketersediaan daripada fosfor akan meningkat. Kemudian keracunan Al akan teratasi karena Al sudah terendapkan. Demikian juga, yaitu dengan adanya penambahan kapur, otomatis juga akan menambah Ca. Dan apabila kita menggunakan kapur dolomit di samping Ca juga akan menambah magnesium. Kemudian dengan kondisi pH yang meningkat menjadi netral ini, maka akan berakibat kegiatan mikroorganisme ini akan lebih meningkat. Di samping itu ketersediaan hara lainnya, misalnya molybdenum akan meningkat. Dan dengan pengapuran ini juga akan menyebabkan struktur tanah ini akan menjadi lebih baik. Saudara-saudara sekalian, lalu sekarang berapa kapur yang digunakan? Dosisnya berapa? Saudara-saudara sekalian, kapur ini merupakan yaitu bahan pembenah tanah, bukan pupuk. Yaitu untuk membenahi tanah agar tanah yang masam itu akan menjadi netral. Oleh karena itu dosisnya tentunya sangat tinggi, ya. Tidak seperti pada pupuk. Nah, sekarang bagaimana dosis kebutuhan kapurnya? Yaitu bisa dilakukan untuk menentukan, bisa dengan yaitu menitrasi tanah menggunakan larutan basa standar, di mana setiap
kenaikan 1 ME, kebutuhan 1 ME per 100 gram tanah atau 1 ME% setara dengan 2/4 ton CaCO3 per hektar. Kondisi semacam ini jarang digunakan, ya. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan menggunakan larutan penyangga atau buffer solution, yaitu dengan pH meter bisa kita ukur. Umpamanya begini, tanah yang tadinya pH-nya adalah 5,5, kemudian dicampur dengan yaitu larutan buffer di mana pH-nya 6,8. Setelah kita campur, maka antara tanah dan larutan buffer itu kemudian kita ukur larutan campuran itu, yaitu pH akhirnya adalah 6,3. Berarti di sini yaitu terjadi penurunan pH 0,5. Saudara-saudara sekalian, sedangkan setiap penurunan pH tanah itu sebesar 0,1 itu setara dengan kebutuhan kapur 1 ton per hektar. Kalau tadi yaitu terjadi penurunan 0,5, maka kebutuhan kapurnya adalah 5 ton per hektar. Ini untuk menaikkan pH dari 5,5 menjadi 6,8. Saudara-saudara sekalian, untuk selanjutnya yaitu berdasarkan aluminium yang dapat ditukar. Saudara-saudara sekalian, aluminium yang dapat ditukar ini bisa kita analisis yaitu di laboratorium. Bisa dengan titrasi secara sederhana ini, atau bisa dilakukan yaitu dengan spektrofotometer. Saudara-saudara sekalian, kalau kita sudah mengetahui yaitu aluminium yang dapat ditukar sekian mili ekuivalen persen, maka kita kalikan dengan 1,5, ya, di mana 1 ME% ALDD ini setara dengan 1,5 Ca, ya, atau setara dengan 1,65 ton CaCO3 per hektar. Sehingga dengan mudah kalau kita mengetahui ALDD-nya umpamanya 4, maka dibutuhkan yaitu CaCO3 kapur 6,6 ton CaCO3 per hektar. Saudara-saudara sekalian, untuk selanjutnya yaitu lalu sekarang bahan kapur apa yang bisa kita gunakan? Apa hanya CaCO3 atau hanya kalsit saja? Saudara-saudara sekalian, yaitu banyak bahan yang bisa kita gunakan, bahan kapur yang bisa kita gunakan. Namun tentunya nilai netralisasinya berbeda-beda. Kalau kapur CaCO3 atau kalsit ini nilai netralisasi kita anggap sama dengan 100, maka kalau menggunakan CaO, ya, jadi kapur yang telah kita bakar CaO, maka dia nilai netralisasinya lebih tinggi, yaitu 179. Kemudian kalau CaOH2 atau kapur tohor, yaitu 136 nilai netralisasi. Kalau dengan dolomit CaMgCO3, yaitu nilai netralisasinya adalah 109. Kalau dengan kalsium silikat, maka nilai netralisasinya lebih rendah, yaitu 86. Sehingga tentunya semakin nilai netralisasinya semakin besar, maka tentunya kebutuhan kapurnya akan semakin lebih sedikit. Saudara-saudara sekalian, saya rasa demikian yaitu kuliah saya pada kesempatan ini. Ada tugas
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.